Banyak yang ku alami di kehidupan ini. Engkau menghampiriku di saat terendahku. Kau tawarkan kasih-Mu, Keselamatan, pengampunan dosaku. ku terima kasih-Mu, keselamatan, pengampunan-Mu. Keindahan salib-Mu menyucikan, mengubahkan, menjadikanku ciptaan baru. Banyak yang ku alami di kehidupan ini. Engkau menghampiriku di saat terendahku. Kau tawarkan kasih-Mu, keselamatan, pengampunan dosaku. Kau tawarkan kasih-Mu, Keselamatan, pengampunan dosaku. Ku terima kasih-Mu, keselamatan, pengampunan-Mu, keindahan salib-Mu menyucikan, mengubahkan, menjadikanku ciptaan
gagal, putus asa. Kata yang sudah tidak asing lagi di telingaku. Kenapa harus aku yang divonis sakit ini? Sepertinya aku tidak akan sanggup untuk memaafkan dia. Aku sudah tidak sanggup lagi. Tak seorang pun mengerti bebanku. Masihkah ada tersisa kasih untukku? Harus percaya lagi. Sudah terlalu banyak aku kecewa. Aku udah lelah dengan kehidupan ini. Dunia ini tidak adil. Sepertinya aku sudah tidak layak dan terlalu berdosa. Terlalu lama ku biarkan sakit ini. Terlalu lama ku menahan nelangsa ini. Berdiri walau tak mampu, ku berjalan walau tak ingin, ku jalani hari walau tiada lagi asa di hati. Kau temaniku dalam diam, kau menghiburku dalam diam, kau memelukku dalam diam, kau pulihkan hatiku dalam diam. Terlalu lama ku biarkan sakit ini. Terlalu lama ku menahan nelangsa ini. Ku berdiri walau tak mampu, ku berjalan walau tak ingin, ku jalani hari walau tiada lagi asa di hati. Ku berdiri walau tak mampu, ku berjalan walau tak ingin, ku jalani hari walau tiada lagi asa di hati. Ku berdiri walau tak mampu,
tiada lagi asa di hati. Banyak yang ku alami di kehidupan ini. Engkau menghampiriku di saat terendahku. Kau tawarkan kasih-Mu, keselamatan, pengampunan dosaku. Ku terima kasih-Mu, keselamatan, pengampunan-Mu, keindahan salib-Mu, menyucikan, mengubahkan, menjadikanku ciptaan baru. Banyak yang ku alami di kehidupan ini. Engkau menghampiriku di saat terendahku. Kau tawarkan kasih-Mu, keselamatan, pengampunan dosaku. Kau tawarkan Kasih-Mu, keselamatan, pengampunan dosaku. Ku terima kasih-Mu, keselamatan, pengampunan-Mu,
Darah-Mu yang berkuasa, ampuniku, lepaskanku dari keterikatan dunia, dari setiap belenggu dosa. Betapa mulianya dan agungnya kasih-Mu kepadaku. Ku sembah sebab besar pengorbanan-Mu, Yesus. Di atas Kalvari Kau rela menderita bagi kami yang berdosa. Ku puja sebab kasih-Mu tiada bandingannya. Kau berikan nyawa-Mu untuk tebus dosaku. Tak ternilai kasih-Mu, Yesus. Darah-Mu yang berkuasa, sucikanku, bebaskanku. Darah-Mu yang berkuasa, ampuniku, lepaskanku dari keterikatan dunia, dari setiap belenggu dosa. Betapa mulianya dan agungnya kasih-Mu kepadaku. Ku sembah sebab besar pengorbanan-Mu, Yesus. Di atas Kalvari Kau rela menderita bagi kami yang berdosa. Ku puja sebab kasih-Mu tiada bandingannya. Kau berikan nyawa-Mu untuk tebus dosaku. Tak ternilai kasih-Mu, Yesus. Di atas Kalvari Kau rela menderita bagi kami yang berdosa. Ku puja sebab kasih-Mu tiada bandingannya. Kau berikan nyawa-Mu untuk tebus dosaku. Tak ternilai kasih-Mu, Yesus. Tak ternilai kasih-Mu, Yesus.
There's a place where mercy reigns and never dies. There's a place where streams of grace flow deep and wide, where all the love I've ever found comes like a love, comes flowing down. At the cross, I surrender my life. I'm in of you. I'm in of you. Where your love ran red and my sin was white, I owe to you. I owe to you, Jesus. There's a place where sin and shame are powerless, where my heart speaks with God and forgiveness, where all the love I've
Engkau layak Tuhan kami tinggikan. Engkau yang layak. Engkau sudah mati bagi kami. Engkau rela mati bagi kami. Mari jemaat Tuhan kita bangkit bersama-sama. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, sebab Dia satu-satunya yang kita banggakan, satu-satunya yang kita sembah. Engkau layak Tuhan. Sembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak
tanganmu dan katakan, sungguh hanya Engkau yang kami sembah dan kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak untuk duduk di takhta-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Saatnya kami mau dengarkan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus yang siap belajar sama-sama katakan amin. Shalom, jangan duduk dulu, bolehkah jangan duduk dulu Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, saya akan menyampaikan pengumuman sedikit dan tentunya ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Setiap minggu kita lakukan yaitu family time. Tetapi pengumumannya saya hanya menyampaikan Bapak Ibu Saudara mengundang untuk hadir di Paskah hari Minggu. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara akan mengalami lawatan Tuhan. Kita sama-sama memuji Tuhan. Bantu saya bilang di sebelahnya jangan lupa datang hari Minggu. Dan di family time tentunya Bapak Ibu Saudara boleh bertemu dengan beberapa orang selama 1 menit. Untuk menyampaikan selamat merayakan Jumat Agung, Happy Good Friday. Yang muda-muda jangan takut untuk keluar dan kenalan. Siapa tahu tulang rusuknya ada di situ. Iya. Oke. Ya. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Happy Good Friday, selamat merayakan Jumat Agung. Puji syukur bagi Tuhan tentunya hari ini kita masih ada tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Kita masih bisa menikmati janji Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan hidup kita tetap merasakan bagaimana Tuhan selalu setia. Dan hari ini kita merayakan bagaimana kesetiaan Tuhan dibuktikan lewat pengorbanannya di kayu salib. Dan Bapak Ibu Saudara, tema khotbah hari ini adalah kasih dan pengorbanan Yesus Kristus. Ya, temanya adalah kasih dan pengorbanan Yesus Kristus. Seberapa banyak sih Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini yang hadir yang memiliki kasih? Boleh angkat tangan? Semuanya punya kasih? Semuanya punya kasih? Yang gak angkat tangan punya kasih gak?
Pasti punya dong lah, orang Kristen mau tahu, apalagi orang Kristen pasti punya kasih, cuman mungkin lagi pegel aja. Ya, lalu apa sih apa arti kasih dan pengorbanan? Bapak Ibu Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasih artinya atau sama dengan perasaan sayang. Itu sebuah perasaan, dan pengorbanan adalah prosesnya atau cara atau perbuatan. Berarti orang yang memiliki kasih harusnya terlihat dari pengorbanannya, dari perbuatannya, dari tindakannya. Enggak cuman ngomong. Kalau cuman ngomong berarti hanya di perasaan. Tanya di sebelahnya, kasih kamu hanya perasaan atau tidak? Nah dalam Alkitab 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata demikian, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Berarti kasih dan perbuatan, kasih dengan pengorbanan dan tindakan adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Yang setuju katakan amin. Ya, setiap kita mengatakan kasih, kasih itu harus kelihatan, harus terbukti, harus ada tindakannya. Nah, ada beberapa area, ada 3 area yang kita pelajari di mana Yesus mengajarkan kita untuk mempraktekkan kasih kita. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, kasih dan pengorbanan itu harus terlihat. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan di mana sih kita bisa mempraktekkan kasih tersebut. Yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara, kita baca dulu ayatnya dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, yang pertama yang diajarkan Tuhan untuk kita mempraktekkan kasih adalah kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Katakan mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Seberapa banyak yang mengasihi Tuhan di tempat ini? Mesti antusias, mesti angkat tangan supaya enggak tidur di tempat. Oke, enggak semuanya fokus kok ya. Masalahnya begini Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang mengasihi Tuhan di gereja bisa tidur, masalahnya begitu. Masalahnya Bapak Ibu Saudara di luar sana, Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang mengasihi Tuhan, bilang cinta sama Tuhan, lebih suka ke pesta, lebih suka ke mall, lebih suka ke ulang tahun daripada ibadah. Iya, daripada ke family cell, doa Jumat. Toh diajak melayani pekerjaan Tuhan, Pak minta maaf sibuk katanya begitu. Aduh gak ada waktu loh katanya mengasihi Tuhan. Bilang gak ada waktu, kenapa aku dapat di mall dang? Bilang di luar sana. Katanya ada kegiatan-kegiatan loh Bapak Ibu Saudara. Aduh minta maaf Pak Edi tolong ya, aduh nanti berikutnya sudah 2 tahun. Yang baku dapat katanya mengasihi Tuhan. Nah ada juga di luar sana, karena di sini nggak ada yang setuju katakan amin. Bilang karena orang semua bertobat. Iya bilang mengasihi Tuhan, kalau nonton bioskop takut terlambat, kalau naik pesawat mau ke Jakarta takut terlambat, ke gereja nggak takut cepat semua terlambat, bangun jam 3, kenapa pesawat jam 7, ibadah jam 8, ibadah jam 9, bangun jam 8:30. Cepat tuh film semua mulai. Aduh, so bayar sayang mau rugi ke gereja gratis Bapak Ibu Saudara. Bilang di sebelahnya, kamu ngerti gak sayang? Buat suami istri. Jangan istri orang, suami orang atau yang belum menikah. Ini buat suami istri. Kamu ngerti gak sayang? Tunggu iya tapi kita mau dandan dulu. Di otonjo sedikit lemar. Kalau mau naik pesawat jam 4 dorang so bangun. So sat bu atur tuh mau dibawa. Kenapa? Takut ketinggalan pesawat. Mau nonton diajak kemana? Oh sorry mau janjian nonton. Semua terlambat. Ntar Tuhan terlambat lu. Mengaku mengasihi Tuhan tapi hitung-hitungan Bapak Ibu Saudara. Saya ingat dulu Bapak Ibu Saudara kalau saya mau kasih persembahan kan kantong 4 tuh. Toh supaya jadi 10.000 saya tuker supaya keisi semua. Tukar nggak ada uang kecil. Akhirnya apa? Beli gula-gula tak kurang. Ya udah paci 4 kasih pecah lebih kecil lagi supaya isi. Tapi di sini kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan hati. Makanya persembahannya itu di kotak ambil sendiri.
Supaya nggak ngasih juga nggak merasa tertuduh, kantongnya dikasih jalan-jalan begini, aduh di sebelah bakase leh, kita nyanda enak. Biar cuma tangan tuh isi begini yang dapat lihat bakase. Kalau di sini nggak mau ambil boleh, nggak mau ambil boleh. Supaya di saat kita memberi karena bentuk mengasihi kita kepada Tuhan. 1 amplop aja tapi memberi yang terbaik. Daripada 4 kong jadi kecili, besar jo 1 kali toh. Mau lebih besar gampang, ada tinggal mau scan, barcode ada, gampang. Sekarang dipermudah. Jangan lupa DP scan barcode ada di situ. Kalau mengasihi dengan sungguh-sungguh, nggak usah disuruh-suruh soal memberi. Yang setuju katakan amin. Tanya nggak aja suruh-suruh atau enggak. Bilang jangan tersinggung, lagi belajar di firman Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan melayani, tau-taunya buka HP di belakang, nonton bulu tangkis, basket. Apa sih? Melayani Tuhan kok sambil nonton di belakang. Jemaat aja gak ada yang nonton, saya lihat dari tadi. Gak ada yang main game. Bantu saya, ada yang lihat gak jelas dari sini. Gak ada. Karena jemaat Tuhan di sini benar-benar semuanya yang hadir adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Gak cuma sekedar bicara soal yang jelek-jelek amat lah, tetapi yang sederhana-sederhana. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, hal-hal kecil yang seringkali membuat orang jatuh daripada yang besar. Mungkin cuma nonton, tetapi kita kehilangan berkat. Datang terlambat Bapak Ibu Saudara. Di saat Bapak Ibu Saudara datang duduk, belum mulai apa-apa hadirat Tuhan tuh udah jamah kita. Jangan tunggu pas khotbah, di saat kita menyembah Tuhan tuh bisa ngomong, hadirat Tuhan tuh ngomong, kasih kekuatan sama kita. Nggak usah tunggu khotbah, Roh Kudus sudah bekerja. Jadi jangan terlambat, jangan nonton HP, jangan ngobrol, karena Tuhan sedang melakukan sesuatu buat Bapak Ibu Saudara. Mengaku mau mengasihi Tuhan, gak mau pikul salib, gak mau diproses, dibentuk mundur. Mulai gak kelihatan, saki kute muntaber. Mundur tanpa berita. Itu area pertama, kita harus mengasihi Tuhan. Area yang kedua apa? Kita harus mengasihi diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, mau pendek sekali, tinggi sekali, hitam sekali, putih sekali, budok. Pesek sekali, mancung sekali, keriting, kriwil, rambut lurus. Bapak Ibu Saudara berharga di mata Tuhan. Yesus mati di kayu salib loh. Untuk tebus kita yang pendek-pendek, saya termasuk pendek ternyata. Nggak cuma Pak Edi. Kita harus mengasihi diri sendiri karena kita orang-orang yang berharga. Nggak usah kecewa, nggak usah marah sama orang tua, nggak usah marah sama siapa-siapa. Karena yang penting di mata Tuhan kita berharga. Nah, ada beberapa bentuk yang perlu kita lakukan sebagai bukti bahwa kita benar-benar mengasihi diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Yang pertama apa? Jaga kesehatan dong. Kalau sayang sama diri sendiri, jaga kesehatan. Apa yang kita minum, apa yang kita makan. Kalau saya tahu nggak boleh dimakan, bikin kaki kita seret-seret, sudah coba makan. Jalan kurang begini-begini. Emping, teri pakai saus. Haleluya. Saya ingat saya kasih masukan sama saudara saya. So boleh Jo, nyanda apa-apa kok kak. Minum obat noh. Udah tahu bukan penyakit gula, so pabrik gula. Yang dimakan es krim, coklat, sama. Saudara saya tegur, kasih masukan. Sudah Jo makan nggak apa-apa. Sebelum makan suntik, sudah makan suntik, beres dia bilang begitu, aman. Saya ingat oma saya sekarang umur 96 tahun. Cuman kekurangannya di telinga, agak ini, tapi masih sehat, masih jalan. Saya pernah kasih masukan, Oma sudah Jo makan sembarang. Dia bilang selama masih hidup berarti Tuhan masih kayak seizinkan untuk makan. Makan Jo Stephen, gak usah macam-macam, makan Jo kalau mau makan. Ya, orang tua saya atau orang itu kalau ngomong begitu, makan Jo kalau mau makan. Kalau masih boleh makan, makan. Bilang di sebelahnya jangan mengizinkan Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Olahraga. Pernah lihat Pak Edi dengan Mam Titi sekarang rajin olahraga. Dapat lihat di Facebook. Bukan mau sombong, supaya kita belajar sama orang tua kita. Begitu loh, lihat dong agak turun. Olahraga, kalau saya mau bilang ini takut tersandung kan kalau saya nggak olahraga. Tuh, ada teman saya dari lalu ngajak-ngajak fitness, sekarang dia nggak fitness.
olahraga. Saya tuh ke rumah sakit beberapa minggu lalu. Bapak Ibu Saudara masih muda. Memang sih sakit nggak bisa dihindari, apalagi kalau udah 70-80 tahun ke atas ya Bapak Ibu Saudara ya. Memang firman Tuhan Alkitabiah kok kalau orang sakit karena udah umur, benar nggak? Betul begitu Pak Edi? Iya, umur manusia 70 sampai 80. Selebihnya apa? Sakit-sakitan. Memang nggak bisa dihindari, tapi paling tidak orang dusu DP 80 ke atas, jangan di 80 ke bawah. Benar nggak? Olahraga, makan sehat, itu bentuk kita mengasihi diri sendiri. Kalau kita sakit-sakitan, kita mau tolong siapa? Mau melayani juga terbatas. Tapi yang lagi sakit nggak usah kecewa. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Diizinkan sakit supaya kita belajar sadar, bertobat. Atau memang ada yang diizinkan sakit, kenapa? Tuhan mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Yang penting kita bergantung sama Tuhan, cari Tuhan. Apapun keadaan kita, kalau kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Apalagi kalau mengasihi diri sendiri ya kita harus jaga hati, jaga pikiran. Area ini Bapak Ibu Saudara adalah tugas saya dan saudara sendiri, bukan tugas orang lain. Pernah gak dengar begini, Tuhan tolong jaga hati ini, jaga pikiran ini. Tuhan bilang, loh Tuhan memampukan, Roh Kudus memampukan, tapi yang jaga hati seharusnya siapa? Kita cuma meminta Tuhan mampukan saya supaya saya bisa jaga hati. Tuhan mampukan saya supaya saya bisa jaga pikiran ini. Jangan bilang Tuhan yang jaga, enggak, itu area free will-nya kita. Itu kehendak bebas yang Tuhan izinkan buat kita untuk kita bisa menikmati hidup. Makanya dijaga hati kita, pikiran kita. Makanya firman Tuhan juga bilang jaga hati dengan penuh kewaspadaan. Karena di situ terpancar kehidupan kita secara pribadi. Tergantung kita bisa jaga hati dan pikiran atau tidak. Yang ketiga apa? Kalau kita mengasihi diri berarti kembangkan kapasitas dan potensi kehidupan kita. Setiap orang punya karunia dan talenta kok Bapak Ibu Saudara. Enggak mungkin ada yang enggak ada. Semuanya pasti ada. Tinggal bagaimana kita mau mengembangkan talenta kita. Itu bentuk kita mengasihi diri sendiri. Dan yang ketiga apa Bapak Ibu Saudara? Area di mana kita harus mempraktekkan kasih dan pengorbanan kita adalah kita mengasihi sesama. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Mengasihi sesama dimulai dari mana? Dari keluarga, jangan sampai di gereja kelihatan kita begitu melayani orang lain, begitu kelihatan mengasihi orang lain, tetapi dalam keluarga bilang begini. Saya juga lagi belajar sampai di sini, sampai hari ini masih belajar, banyak konflik, banyak hal, tetapi saya belajar di dalam keluarga supaya kita bisa menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Mulai dari keluarga. Jangan sampai di rumah panggil sayang, say, darling, babe. Bibi, bubu, bebe, apapun panggilannya. Tetapi kita sama pasangan kita hitung-hitungan Bapak Ibu Saudara. Sama pasangan kita tidak menerima pasangan kita apa adanya. Kita selalu mempersalahkan. Kita selalu melihat hal-hal yang tidak baik. Bilang ada di luar sana. Pulang sampai di rumah kalau lihat istri lagi capek kan gak ada salahnya. Habis makan cuci piring sendiri. Yang setuju katakan amin ibu-ibu. Cuci jatuh piring kuat cuman satu noh. Bener gak? Tapi Pak, suami istri kan ada tugas dengan tanggung jawab. Masing-masing punya tugasnya, itu tugas istri. Di saat kita melakukan apa yang bukan menjadi tanggung jawab kita, itu ujian pengorbanannya di situ. Ujiannya di situ Bapak Ibu Saudara. Di saat kita ngepel, bapak-bapak cuci piring, saat kita bersih-bersih rumah, ujiannya di situ. Tugas suami kan cari uang ya, menafkahi keluarga. Kalau ada istri yang kerja membantu suami, itu bentuk pengorbanannya, itu kasihnya di situ tuh. Kan ada yang suami istri kerja. Ya suami harusnya bersyukur. Yang ibu-ibu katakan, amin. Mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga Bapak Ibu Saudara. Capek memang. Jangan cuma dari mulut aja firman Tuhan bilang keluar kata sayang, babe. Bilang di sebelahnya yang datang suami istri, babe. Lucu juga ya kalau gak biasa babe. Saya sih gak usah masalah babe, bibi, yang penting dari hati keluar dari tindakan. Betul darling? Sadap. Jangan iri. Anak muda jangan jadi anak-anak yang bilang mengasihi orang tua, pulang sampai rumah main game doang kerjaannya.
Cuman tahu minta, mau beli ini, nggak pernah bantuin orang tua. Jangan bilang mengasihi orang tua. Jangan bilang mengasihi orang tua sakit, ke rumah sakit, titip orang. Kecuali sibuk, kalau mau titip cari orang yang terbaik. Kenapa saya bilang begini? Kemarin saya di rumah sakit lagi duduk. Tiba-tiba ada tuh bapak-bapak duduk kursi roda. Saya lagi duduk pas depannya dia. Bapak itu kesakitan. Lalu saya tanya mau periksa apa Pak? Dia cuma bilang sakit. Saya tanya sama yang jaga, dia bilang DP cucu. Lalu saya bilang kenapa gak periksa? Lupa bawa rujukan, jadi harus pulang. Tapi kita lihat kayak bukan cucu gitu, kayaknya cuma orang jaga, cuman dia bilang cucu. Dia pergi, itu masih jam 11, sampai jam 11 malam tuh opak masih di situ. Dia susah tinggal, gak kembali-kembali. Apa yang terjadi? Saya panggil security, saya lapor ke informasi. Saya juga bingung mau diapain nih. Saya lapor, itu dari paginya enggak ada. Saya berpikir, aduh ini mengasihi bagaimana nih orang-orang bicara tentang mengasihi anak yang. Saya tanya bapak pe anak, dia cuman Udi. Enggak namanya aja sama Pak, dia Udi. Saya bilang Pak, iya Pak Edi, aduh Udi. Saya bilang kadang-kadang, tapi nggak bisa dihindari yang begitu-begitu. Selama kita bisa bantu orang tua kita, lakukan. Nah keluarga kan bukan cuma orang tua dengan pasangan kita. Adik ipar, kakak ipar, papa mantu, mama mantu, anak mantu. Itu juga keluarga Bapak Ibu Saudara. Tapi Pak dia pinjam doinya dan saya pulang tapi ipar. Ini bagaimana? Ya udah kamu mengasihi dia, mengasihi. Tapi ini doinya enggak balik, di situ pengorbanannya. Uang kamu gak balik tapi kamu masih bisa mendoakan dia. Itu pengorbanannya. Kalau kamu mengasihi dia, kamu udah ingat-ingat dia tentang DP utang, kamu gak pernah doain dia. Tapi enggak pulang mau diapain? Doain aja. Siksa gak Bapak Ibu Saudara? Siksa. Kita ngalamin. Siksa. Tapi bentuk pengorbanannya kan ada. Saya gak cuma bilang saya mengasihi, tetapi saya praktek dengan apa? Mengampuni. Sebelum mengampuni marah dulu sih Pak. Emosi, bukan cuma emosi. Pas ada teman saya di rumah dia bilang, Kak tadi nada agak tinggi. Oh iya tapi udah minta maaf. Emosi. Tapi saya belajar pas kena ujian ini di saat praktek khotbah ini nih. Kasih dan pengorbanan. Saya diproses, dibentuk. Tuhan ujiannya kok kayak gini sih Tuhan. Ya iya mau khotbah ini kamu harus beres dulu. Jangan kamu juga cuma khotbah kasih dan pengorbanan tapi kamu gak bisa praktek. Bilang di sebelahnya praktek. Gak mudah Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang perlu kita sadari adalah saat kita mempraktekkan kasih, kita berkorban, kita harus sadar bahwa kita melakukan itu untuk Tuhan. Kalau gak kita kecewa Bapak Ibu Saudara, kecewa. Karena kadang-kadang kita melakukan untuk orang lain supaya apa? Supaya mereka juga bisa melakukan hal yang baik untuk kita. Kita mengharapkan budi, kita mengharapkan upah dari mereka. Tapi enggak, firman Tuhan bilang kita lakukan untuk Tuhan, upahnya dari Tuhan. Firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24 bilang begini. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Upahnya dari Tuhan. Kita bantu, kita tolong, kita mengampuni, kita menerima, kita berkorban buat orang lain siapapun dia. Kita gak mengharapkan balasan dari dia karena kita tahu kita akan menerima dari Tuhan. Di saat kita mengharapkan minta sama mereka, Bapak Ibu Saudara yang dari Tuhan udah gak ada lagi. Kenapa? Karena kita sudah minta dari manusia. Prinsipnya untuk minta dapat dari Tuhan, kita harus melakukan untuk Tuhan. Yang suka katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dan hari ini kita datang hari ini Bapak Ibu Saudara merayakan Jumat Agung, kita belajar kepada Yesus. Dia menunjukkan teladan Bapak Ibu Saudara. Dia mati di kayu salib di saat manusia masih berdosa. Pengorbanannya di situ. Bukan karena manusia udah baik, udah bagus baru dia mau mati di kayu salib. Enggak, dia mati dengan tulus, dia berkorban dengan tulus. Di saat kita masih berdosa. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan, supaya kita bisa belajar untuk mempraktekkan kasih seperti yang Yesus lakukan. Di saat kita mengasihi orang lain, kita mau berkorban dengan tulus.
Yohanes 3 ayat 16 bilang begini Bapak Ibu Saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang kelima. Mungkin kalau 5 masih ada Ampa. Ampa 3, 3, 2, 2, 1. Dikatakan anaknya yang tunggal Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu kita merayakan Jumat Agung hari ini Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita melakukan perjamuan kudus. Untuk apa? Mengingat pengorbanan Tuhan. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya, ditunjukin kasih-Nya. Lewat pengorbanannya Bapak Ibu Saudara. Kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, pengorbanan yang bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, alasan hari ini Jumat Agung kita di tempat ini karena ini. Karena kita mau mengingat kasih dan pengorbanan Yesus buat saya dan saudara. Bukan rutinitas agama Bapak Ibu Saudara. Bukan tentang gerejanya, bukan tentang praise and worship-nya yang luar biasa, bahkan bukan tentang pendetanya. Tapi tentang Yesus yang sudah mati di kayu salib. Kita harus mengingat kasih dan pengorbanannya, bukan main-main Yesus. Dan saat ini kita akan lebih dalam lagi mengingat kasih Tuhan lewat perjamuan kudus. Mari kita sama-sama angkat satu lagu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Katakan terlalu besar kasih-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita duduk sehidangan dengan Tuhan, makan roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Kristus, mungkin ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Kita jujur di hadapan Tuhan. Enggak ada yang bisa disembunyikan, semuanya Tuhan tahu sampai ke dalam hati kita. Yang dibutuhkan adalah kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Kita jujur, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan yang kita lakukan sengaja dan tidak sengaja. Kita berdamai dengan Tuhan, kita minta ampun. Atau mungkin kita menyakiti pasangan kita, orang tua, anak kita, atau orang-orang sekitar kita. Atau bahkan kita menyakiti diri sendiri. Tanpa sadar kita menyakiti diri sendiri. Mari kita bereskan sama Tuhan. Kita minta ampun, kita berdamai. Agar di saat kita makan roti dan anggur ini menjadi berkat bukan kutuk buat saya dan saudara. Ambil waktu sejenak Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Aku percaya di saat kami minta ampun, kami mengakui kesalahan kami semua diampuni Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, terima kasih buat kesabaran-Mu. Terima kasih buat penerimaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita berdoa, Tuhan, kami sudah siap menerima roti dan anggur
yang adalah tubuh dan darah Kristus. Kuduskan dan layakkan setiap kami Tuhan. Bahkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Dan hamba berdoa agar berkat-Mu yang sempurna turun atas roti dan anggur yang akan kami pakai di dalam nama Yesus. Mari kita siapkan roti yang lambang tubuh Kristus. Sama-sama kita mengangkat roti yang lambang tubuh Kristus di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bukankah kita sama-sama mengimani bahwa roti yang di tangan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Tadi kita lihat bagaimana tubuhnya dihancurkan. Tercabik-cabik Bapak Ibu Saudara, sebuah pengorbanan yang luar biasa. Kita harusnya yang mengalami itu. Tetapi dia mengambil apa yang harus kita terima sebagai bentuk kasih-Nya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang lambang tubuh Kristus dengan iman dan ucapan syukur. Kita menyiapkan anggur yang lambang darah Kristus. Sambil hati pikiran kita tetap fokus pada pengorbanannya. Darahnya dicurahkan sampai tetes penghabisan Bapak Ibu Saudara. Kita angkat tinggi-tinggi anggur yang lambang darah Kristus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita juga mengimani bahwa anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum anggur yang adalah lambang darah Kristus dengan iman dan ucapan syukur. Mari sama-sama kita menyembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Angkat suaramu. Ucapkan syukur Bapak Ibu Saudara. Berterima kasih. Karena seharusnya kita yang dihukum. Harusnya kita yang disalibkan Bapak Ibu Saudara. Bersyukur buat kasih setia-Nya. Dialah yang setia yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Dialah yang setia. Haleluya, haleluya. Kaulah yang setia, kami menyembah. Dia rela mati di kayu salib. Apa yang menjadi masalah pergumulanmu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Dia mampu pulihkan, Dia mampu sembuhkan, Dia mampu memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan sabar, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yesus sudah mati di kayu salib. Dia berkorban, dia melakukan bagiannya sampai selesai. Dan apa yang kita alami? Kita menerima keselamatan dari Tuhan. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara hari ini, ada doinya, ada doi sakit atau sehat, keselamatan itu yang paling utama buat saya dan saudara. Yang saya tahu selama kita masih hidup itu masih ada kesempatan Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal yang kita bisa terima. Ada beberapa hal yang kita pelajari bahwa di saat Yesus mati di kayu salib Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara yang pertama mengalami yang namanya pembenaran. Kita dibenarkan di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena sebenarnya setiap kita di saat manusia jatuh dalam dosa udah gak ada yang benar tuh. Gak ada yang benar, termasuk pendeta gak ada yang benar. Iya. Bukan berarti hamba Tuhan lebih baik daripada Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan berkata tidak ada lagi yang benar. Roma 3 ayat 10 mengatakan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Jadi kita gak usah merasa yang paling benar. Kita gak menjadi suami yang merasa paling benar di rumah. Kita tidak menjadi istri merasa yang paling benar. Kita tidak menjadi jemaat yang paling benar, merasa paling benar. Kita tidak menjadi pendeta merasa yang paling benar. Karena kebenaran yang kita terima hanya karena Yesus mati di kayu salib buat saya dan saudara. Sehingga kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di saat orang gak benar, orang tuh seharusnya masuk di dalam kebinasaan. Di saat orang gak benar, gak taat, jatuh dalam dosa, seharusnya kita itu yang mengalami maut. Iya. Karena Roma 6 ayat 23 bilang begini, sebab upah dosa ialah maut. Gak ada terkecuali. Nah ini yang menyebabkan kenapa Yesus harus mati di kayu salib. Ada orang-orang bertanya, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Dia kan Tuhan. Harusnya kan dia bisa langsung aja, udah beresin, gak perlu mati dia kok Tuhan. Enggak. Dia gak mau mencabut apa yang dia sampaikan, apa yang dia firmankan. Orang yang jatuh dalam dosa dia harus mati. Itu harus mati memang. Tetapi Yesus bilang ya udah kalau mati semua bagaimana? Ya udah kalau dia mau menebus, Yesus harus mati di kayu salib menggantikan saya dan saudara. Dan kita harus bersyukur Bapak Ibu Saudara. Itu semua karena kasih-Nya yang besar. Galatia 2 ayat 16 bilang begini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Karena iman, karena percaya sama Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita dibenarkan di saat Yesus mati kayu salib. Yang kedua apa yang kita bisa alami lewat pengorbanan Yesus. Yang kedua adalah kita mengalami yang namanya penebusan. Di saat manusia jatuh dalam dosa, kita tergadai Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus harus menebusnya dan harus ditebus dengan darah yang mahal Bapak Ibu Saudara. Jangan main-main, bilang di sebelah jangan main-main. Yohanes 8 ayat 34 bilang begini, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Di saat manusia Adam dan Hawa berdosa, semuanya berdosa, terikat dengan dosa. Makanya gak heran ada orang-orang yang jatuh bangun di dalam dosa. Jatuh di lubang yang sama terus, kenapa masih terikat? Yesus mati di kayu salib, kita percaya dan kita dilepaskan. Kita bisa jatuh gak? Bisa, tapi gak terikat. Artinya kita tidak jatuh lagi di lubang yang sama. Karena yang jatuh di lubang sama itu firman Tuhan bilang, siapa yang suka jatuh di lubang yang sama firman Tuhan bilang? Itu yang jebeking babi tore. Rage. Kepal 2 sana enak ragenya. Itu. Tapi kan kita manusia. Kita udah ditebus Bapak Ibu Saudara. Jangan jatuh di lubang yang sama. Kalau jatuh bangkit. Berusaha bangkit lagi. Jangan pernah merasa gagal. Yesus sudah mati di kayu salib menebus kita. Roma 6 ayat 17 sampai 18 bilang begini Bapak Ibu Saudara. Tetapi syukurlah kepada Allah dahulu memang kamu
hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati, katakan mentaati, pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yesus sudah mati kayu salib, tetapi perlu respon dari kita. Respon kita apa? Mentaati apa yang diajarkan, Bapak Ibu Saudara. Yesus sudah mati di kayu salib, tetapi kita gak mau taat apa yang diajarkan Tuhan. Gak heran kita jatuh terus di dalam dosa yang sama. Gak pernah bebas dari ikatan dosa. Harus mentaati firman-Nya, katakan taat dong. Yang ketiga apa yang kita alami? Saya dan saudara mengalami yang namanya pendamaian. Percayalah Bapak Ibu Saudara, mobil 5, rumah kayak White House, belum tentu membuat Bapak Ibu Saudara merasakan damai. Karena damai yang sesungguhnya hanya dengan Tuhan. Di saat manusia jatuh dalam dosa, kita terpisah dengan Tuhan. Kita jadi seteru Allah namanya. Dia yang adalah Raja Damai, dialah damai itu sendiri. Terpisah dengan kita, bagaimana kita bisa merasakan damai Bapak Ibu Saudara? Nah, orang yang tidak memiliki damai, gak heran kemana dia pergi, terjadi percekcokan, terjadi perpecahan, kekacauan. Kenapa? Karena gak ada damai dalam hidupnya. Tetapi Yesus mati di kayu salib, membuat saya dan saudara ada damai di hati. Nyanda ada doi, damai. Yang setuju katakan amin. Yang lagi sakit tetap ada damai. Yang setuju katakan amin. Yang lagi dijelek-jelekin orang tetap ada damai. Katakan amin. Yang belum dapat kerja ada damai. Yang belum dapat jodoh anak-anak muda ada. Damaimu bukan dari jodohmu. Damaimu bukan dari harta kekayaanmu. Damai kita datangnya dari Tuhan. Makanya dia rela mati di kayu salib supaya damai yang sejati menjadi bagian saya dan saudara. Keadaan boleh semakin berat, tapi kalau kita ada damai di hati, gak cuma di mulut, damai di hati. Enggak, praktek firman damai itu datang. Jangan jadi seteru Allah, bayangin kita kalau jadi seteru. Seteru itu berarti kita bermusuhan dengan Allah ya. Nah, dia adalah sumber jadi musuh kita. Roma 5 ayat 10 sampai 11 bilang begini Bapak Ibu Saudara. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Siapa yang sudah diperdamaikan? Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Enggak cuma mengalami damai, keselamatan jadi bagian saya dan saudara. Ini harus diimani, harus yakin. Tanya di sebelah, kamu yakin gak diselamatkan? Nah, jadi orang Kristen kalau gak percaya bahwa kita diselamatkan, ikut New Life lagi deh. Terima Yesus lagi secara pribadi. Siapa yang di sini kalau Tuhan datang pasti dijemput Tuhan masuk surga? Yang enggak angkat tangan gak yakin? Mesti yakin dengan iman. Yesus mati buat saya dan saudara. Kita percaya kita diselamatkan. Tapi Pak Pendeta, emang Pak Pendeta udah gak pernah jatuh dalam dosa? Bukan gak pernah jatuh, bisa salah. Tetapi saya bangkit, saya udah didamaikan kok. Saya berusaha. Gak ada yang sempurna. Yang ada orang mau berusaha. Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kristus menanggung hukuman atas dosa kita melalui kematiannya. Dan dengan demikian Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah. Dia berkorban buat saya dan saudara. Mengalami hal-hal yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Lalu bagaimana kita meresponinya Bapak Ibu Saudara? Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya menghargai kasih dan pengorbanannya? Firman Tuhan berkata, firman Tuhan lewat Paulus berkata dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kita udah diselamatkan, tetapi ada bagian kita untuk mengerjakan keselamatan kita. Nggak cuma duduk-duduk aja lalu kita hidup seenaknya kita, maunya kita. Kita mau siapa mau larang, Pak Edi sudah jual larang-larang, FCL nggak usah larang-larang. Saya nggak nyusahin Pak Edi, saya nggak nyusahin FCL. Yang penting saya nggak nyusahin orang lain, hidup saya siapa yang mau ngatur? Bilang orangnya di luar sana.
Pernah ketemu begitu? Dikasih tahu, udah Pak, nggak usah pusing, keluarga saya, usaha saya, duit saya, nggak usah ngatur lah. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih. Yesus sekarang nggak hadir secara fisik. Secara roh dia ada bersama dengan kita, Bapak Ibu Saudara, dia hadir bersama-sama dengan kita. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Itu bagian dari mengerjakan keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, apapun keadaannya bersyukur. Nggak usah bersungut-sungut, nggak usah berbantah-bantah. Bersyukur, kenapa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Semua yang Bapak Ibu Saudara alami ada rencana Tuhan di saat kita mau bergantung penuh sama Tuhan. Ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Mengerjakan keselamatan artinya kita jangan buka celah buat iblis. Jangan buka celah. Jaga kekudusan kita, Bapak Ibu Saudara. Bisa gak sih kita hidup kudus? Siapa yang bilang bisa? Siapa yang bilang gak bisa? Siapa yang bilang gak tahu? Mana-mana Jo. Kita gak bisa, Bapak Ibu Saudara, tetapi dengan Roh Kudus kita akan dimampukan. Iya, gak ada yang bisa. Tapi Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan yang benar di mata Tuhan. Melakukan yang baik sama yang buruk gak susah. Membedakan mana yang baik, mana yang salah gak susah. Tapi membedakan mana yang baik dan benar, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu tuntunan Roh Kudus. Tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan. Nggak cuman AI. Sedikit-sedikit tanya AI. Sedikit-sedikit AI. Baca firman nggak pernah. Kamu lebih sering baca firman atau lihat AI? Coba tanya di sebelahnya. Sekarang paling banyak buka AI loh daripada firman Tuhan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Kerjakan keselamatan kita, Bapak Ibu Saudara, karena penebusan itu cuma satu kali. Yesus berikut datang tidak berurusan lagi dengan dosa, firman Tuhan bilang. Bagiannya sudah selesai kalau bicara dosa. Dia datang untuk menjemput saya dan saudara yang siap untuk dijemput oleh Tuhan. Ibrani 9 ayat 28 bahasa Indonesia dan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Begitu juga Kristus satu kali saja dipersembahkan sebagai korban untuk menghapus dosa banyak orang. Ia akan datang lagi pada kedua kalinya, bukan untuk menyelesaikan persoalan dosa, tetapi untuk menyelamatkan orang-orang yang menantikan kedatangannya. Orang-orang yang menantikan kedatangan adalah mereka orang-orang yang takut dan gentar, tidak bersungut-sungut, tidak bercela, berpegang pada firman Tuhan. Itu orang-orang yang takut dan gentar, itu orang-orang yang mengerjakan keselamatan. Yang suka katakan amin. Enggak cukup Bapak Ibu Saudara mengerjakan keselamatan itu cuma menjadi pelayan gereja, enggak cukup. Mengerjakan keselamatan cuma rajin ke gereja, enggak cukup. Ibadah keliling-keliling bawa pikul-pikul itu, pawai keliling-keliling, enggak apa-apa, bukan enggak boleh, tetapi enggak cukup. Kita harus praktik firman Tuhan ini. Dan saya percaya kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya mengundang tim PW untuk naik. Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu hari ini? Diberkati? Jadi kesimpulan dari perenungan firman Tuhan hari ini adalah Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar bahwa kasih harus disertai dengan tindakan. Pulang dari sini tanya sama pasangan, kamu mengasihi aku? Kalau dia bilang mengasihi aku, langsung bawa pi mall, bilang mau beli apa? Kamu mengasihi aku, pulang dari sini langsung, terang makan di mana sayang?
kasih harus dinyatakan dengan tindakan. Kita harus rela berkorban. Dan lewat perjamuan kudus kita terus diingatkan bagaimana kasihnya dinyatakan buat saya dan saudara. Lewat pengorbanannya kita mengalami pembenaran, penebusan, dan pendamaian dengan Bapa di surga. Dan kita belajar bagaimana kita meresponinya, bahwa saya dan saudara harus mengerjakan keselamatan kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Saya untuk berdiri. Darah-Mu Yesus. Saya mengundang Pak Edi untuk doa tutup. Sucikan daku, darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan. Katakan ku dijadikan baru, amin. Ku dijadikan. Sekali lagi dengan iman, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Kasih adalah karya terbesar yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Karena tanpa kasih Tuhan kami semua binasa. Tapi oleh karena kasih, karya terbesar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka kami semua diselamatkan. Ajarkan kami Tuhan untuk lebih mengasihi Engkau. Ajarkan kami Tuhan untuk mencintai, mengasihi diri kami. Ajarkan kami juga mengasihi sesama kami, seperti Engkau telah mengasihi kami. Ada banyak di sekitar kami orang-orang yang belum diselamatkan. Berikan kami mata seperti mata-Mu. Berikan kami hati seperti hati-Mu. Berikan kami tangan seperti tangan-Mu yang menjangkau mereka. Karena sekitar kami banyak yang belum diselamatkan. Biarlah kasih yang daripada Tuhan juga boleh menjadi bagian sesama kami yang belum diselamatkan. Kami mau bertindak, kami mau pergi. Kami mau menyelamatkan sahabat kami, sepupu kami, saudara kami, dimanapun mereka berada. Biar kami menjadi perpanjangan tangan oleh Tuhan untuk menyelamatkan. Terima kasih buat kebenaran firman Allah. Meteraikan itu dalam hidup kami. Supaya kami membawa pengorbanan Yesus kemanapun kami pergi. Dan dimanapun kami berada, pengorbanan Yesus menjadi bagian dalam hidup kami. Di tempat kerja, di pergaulan, di rumah tangga, di mana saja kami terus akan membawa pengorbanan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih sekali lagi meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami akan mempraktekkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, kami sungguh mengalami kasih Tuhan yang tanpa batas, mengalami kasih Tuhan yang mengangkat hidup kami, yang tidak ada artinya menjadi berarti. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya perayaan hari ini tidak sia-sia, tapi kami sungguh-sungguh merayakan pengorbanan Yesus yang luar biasa. Sehingga mulai saat ini kami terus akan membawa pengorbanan-Mu kemanapun kami pergi. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Biar urapan yang dari tempat maha tinggi terus menambah urapan baru. Hikmat, pewahyuan yang daripada Tuhan menjadi bagian hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu boleh terus memberitakan tentang kabar sukacita, kabar baik, kabar keselamatan. Kemanapun Engkau utus. Berkati istri dan anak yang kekasih Yosua juga Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan pulang
Perlindungan-Mu menjadi bagian kami. Setiap roh maut, kecelakaan, bentuk apapun kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tapi kami bawa pulang, bawa berkat Tuhan. Kami bawa pulang pengorbanan Yesus ada dalam hidup kami. Kan kami bagikan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah engkau dalam segala sesuatu. Kesehatanmu diberkati oleh Tuhan, rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat dan nikmat dari Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Yesus Tuhan kita yang selalu menyertai engkau. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, Dia akan menghibur, menolong, bahkan membela kehidupanmu saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan memberkati.